Ya, pemirsa, dunia kembali dihadapkan pada guncangan baru dalam peta perdagangan global. Kali ini lagi-lagi datang dari Amerika Serikat. Presiden Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif impor baru yang menargetkan produk kayu, furniture, hingga kabinet dapur. Langkah ini diklaim sebagai bagian dari strategi perlindungan industri dalam negeri, tetapi kenyataannya memicu efek domino bagi negara-negara eksportir dan termasuk juga Indonesia. Dalam pemaparan kali ini kita akan melihat bagaimana kebijakan tarif baru ini bisa menjadi ancaman serius untuk industri furniture nasional yang saat ini masih sangat bergantung pada pasar ekspor Amerika Serikat. Kita akan bahas lebih lanjut di tarif tinggi Trump hajar produk kayu. Republik Indonesia bisa berdarah-darah akibatnya. Kita lihat di slide pertama. Mulai dari Trump melakukan cuitan ya di thread sosial mengenai imposing 50% tarif di seluruh kitchen cabinet, vanity atau meja rias dan associated products per 1 Oktober 2025 langsung membuat geger. Presiden Trump memberlakukan tarif impor sebesar 10% untuk softwood lumber, lalu juga menaikkan tarif furniture berlapis kain dari 25% jadi 30%, dan yang paling drastis adalah tarif kabinet dapur dan meja rias melonjak hingga 50%. Alasan dari Donald Trump yang digunakan adalah alasan keamanan nasional melalui Undang-Undang Perluasan Perdagangan tahun 62 khususnya pasal 232. Trump menilai bahwa material kayu dan turunannya merupakan komponen penting untuk infrastruktur pertahanan dan karena itu perlu dilindungi dari ketergantungan impor. Pertanyaannya, apakah alasan ini cukup kuat atau justru malah menciptakan masalah baru tidak hanya di domestik tapi juga di global? Kita akan lihat di slide berikutnya. Di dalam negeri Amerika sendiri, kebijakan ini tentunya menuai banyak kritik. National Association of Home Builders atau NAHB, bisa kita lihat di sini, menyebut tarif ini akan memperparah krisis perumahan yang sudah ada karena biaya konstruksi secara keseluruhan tentunya akan meningkat. Riset dari Capital Economics bahkan juga memperkirakan tambahan biaya pembangunan 1 unit rumah dengan adanya tarif ini bisa mencapai sekitar 2.200 US dollar. Sementara untuk luar Amerika Serikat, negara-negara eksportir furniture juga sudah mulai terkena imbas. China, Vietnam, Meksiko yang selama ini mendominasi pasar furniture Amerika Serikat, sekarang tuh harus menghitung ulang strategi ekspornya. Vietnam contohnya jadi negara yang paling rentan karena sekitar 10% dari total ekspornya ke Amerika Serikat berasal dari furniture. Kita bandingkan dengan China dan Meksiko yang angkanya hanya di 4% dan 2,5%. Dan Indonesia sendiri memang bukan pemain utama, tapi justru karena posisi kita belum kuat, belum saklek dalam hal pengiriman furniture ke Amerika Serikat, guncangan ini justru bisa berdampak lebih dalam. Kita bisa lihat sendiri data-datanya tersendiri paksa ekspor beberapa negara Asia terhadap total pasukan furniture dunia. Kalau kita lihat China memang paling tinggi, tidak paling besar ke Amerika Serikat, tapi secara keseluruhan supply chain secara global akan terganggu dengan adanya rentetan tarif yang dikenakan Amerika Serikat ke beragam negara yang memproduksi furniture. Jadi secara keseluruhan industri furniture dan industri kayu tentunya akan terdisrupsi karena adanya penerapan tarif ini. Kita lihat bersama di slide berikutnya. Indonesia dampaknya seperti apa? Nah, saat ini Indonesia sedang menikmati pemulihan di sektor furniture dan juga kerajinan. Tapi badai tarif ini datang di saat-saat yang ya sangat tidak ideal gitu ya. Karena masih ada scaring effect dari pandemi dan lain-lain. Berdasarkan data HIMKI, 54% ekspor furniture Indonesia dan 44% ekspor kerajinan Indonesia ditujukan ke pasar Amerika Serikat. Lihat betapa signifikannya. Artinya separuh lebih dari ekspor kita sangat bergantung pada satu negara. Ini khusus untuk furniture ya. Dan ketika negara itu memperlakukan tarif yang tinggi, dampaknya langsung sangat terasa. Nah, Ketua HIMKI Abdul Sobur menyebut bahwa buyer dari Amerika Serikat kini mulai menunda order. Itu impact pertama. Lalu meminta lebih banyak penawaran dan juga bahkan meninjau ulang jadwal produksi. Imbas dari tweet dan seruan itu dan juga regulasi yang diterapkan per 1 Oktober. Ditambah lagi ada juga fluktuasi nilai tukar, ada biaya logistik yang belum sepenuhnya pulih. Ekspor Indonesia mau tidak mau dengan dana ini semakin menghadapi tekanan berat dari dua sisi. Pertama, ongkos produksi naik, namun pasar ekspor semakin gamang atau turun. Kita lihat bersama keadaan selanjutnya. Lalu sebenarnya seberapa besar posisi Indonesia di pasar furniture Amerika? Ya kalau kita mau melihat data HIMKI dan Trade Map, itu dari sumbernya, sebenarnya pangsa Indonesia masih relatif kecil
Untuk produk kitchen furniture, pangsa kita hanya sekitar 2,3% dengan nilai ekspor 64,6 juta dolar. Untuk furniture berlapis atau upholstered hanya 1,1% di 93,9 juta dolar Amerika value-nya. Namun kecilnya angka ini bukan berarti dampaknya ringan. Industri ini menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja dari hulu ke hilir, mulai dari tukang kayu, pengrajin UMKM, eksportir besar gitu ya. Contohnya di negara-negara penghasil furniture yang besar di Jepara, Cirebon, Pasuruan, dan tentunya mereka yang bergerak dalam industri logistik, pengiriman-pengiriman atau ekspor impor. Nah, jadi multiplier efeknya ini besar dan pukulan terhadap sektor ini tentunya bisa memicu tekanan ekonomi ke daerah-daerah yang syarat akan sentra industri furniture. Padahal kita ketahui sendiri, industri ini adalah industri yang padat karya dan ada begitu banyak jiwa atau masyarakat menggantungkan nafkahnya ya ke industri ini. Kita lanjut ke data berikutnya. Apa risiko dan skenario terburuk yang ada dari kebijakan yang diterapkan atau dikemukakan oleh Donald Trump ini? Jika kebijakan tarif ini diberlakukan secara permanen dan tanpa ada solusi melalui negosiasi, maka risikonya sangat-sangat nyata. Himki memperkirakan harga produk furniture Indonesia di pasar Amerika Serikat bisa naik hingga 20-35%. Dan ketika harga ini naik, daya saing otomatis akan turun. Buyer bisa membatalkan kontrak, ya tadi sudah terjadi kata Ketua Himki, order ditunda, stok menumpuk di gudang, dan pada akhirnya utilisasi pabrik juga jadi ikut turun. Dan dalam skenario terburuk, hal ini bisa memicu pengurangan jam kerja, bisa memicu PHK massal, terutama di sektor padat karya seperti mebel dan kerajinan di daerah-daerah tertentu. Dan lebih mengkhawatirkan, jika posisi Indonesia tergeser oleh negara lain yang punya perjanjian dagang lebih baik atau lebih kompetitif, akan sulit untuk merebut kembali pangsa pasar tersebut. Jadi pertanyaannya apa? Indonesia apa yang bisa dilakukan dan apa jalan keluarnya? Himki menyerukan agar pemerintah hadir lebih aktif. Mulai dari memberikan insentif fiskal seperti keringanan pajak, subsidi bunga kredit ekspor, hingga pendanaan untuk sertifikasi dan keikutsertaan di pameran internasional untuk channeling dan pemasaran-pemasaran yang lebih agresif. Diversifikasi pasar juga menjadi strategi penting dari Eropa Timur, Timur Tengah, hingga Amerika Latin atau mungkin Afrika agar ketergantungan pada pasar Amerika Serikat bisa dikurangi. Pada akhirnya tarif ini bukan cuma soal angka ekspor atau biaya masuk, ini tentunya menjadi ujian tersendiri untuk ketahanan industri nasional dan sekuat apakah kita mampukah industri furniture kita beradaptasi di tengah turbulensi proteksionisme global atau justru kita akan kehilangan momentum pemulihan yang baru saja dimulai. Nah, ini waktunya kolaborasi konkret antara pemerintah pelaku industri dan diplomasi dagang agar kita tak sekedar bertahan, tapi juga tumbuh lebih tangguh.